Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa nyiapin generasi mendatang yang nggak cuma otaknya encer, tapi hatinya juga berisi? Nah, ternyata Kementerian Agama udah punya semacam cetak birunya loh. Hari ini kita bakal coba bongkar bareng-bareng panduan kokurikuler madrasah terbaru ini yang tujuannya luar biasa, yaitu untuk memanusiakan manusia. Yuk kita lihat isinya. Oke, kita mulai dari kutipan yang jadi fondasinya. Coba deh, kita resapi bareng. Ini tuh bukan sekedar kata-kata manis di pengantar buku. Ini adalah perubahan cara pandang yang mendasar. Jadi, lupakan ide kalau belajar itu cuma duduk manis di kelas. Panduan ini menegaskan kalau pendidikan itu sebuah ekosistem. Yah, ekosistem. Artinya, semua hal. Pelajaran di kelas, kegiatan di luar, pengalaman sehari-hari, semua itu saling nyambung dan ngebentuk satu manusia yang utuh. Jadi, jangan salah sangka ya, ini bukan cuma soal nambahin kegiatan biar anak-anak sibuk. Oh bukan, ini tuh sebuah rencana strategis yang tujuannya, wow, ambisius banget. Membentuk generasi emas Indonesia 2045. Maksudnya, generasi yang nggak cuma pintar secara akademis, tapi juga punya jiwa yang kuat dan karakter yang tangguh. Keren kan? Nah, terus apa sih sebenarnya ruh atau jiwanya dari semua ini? Sebelum kita ngomongin soal apa kegiatannya dan bagaimana cara menjalankannya, kita perlu paham dulu nih kenapanya. Yuk, kita selami bareng-bareng filosofi di balik visi baru pendidikan madrasah ini. Kata kuncinya ada di sini, kokurikuler. Biar gampang, bayangin aja ini kayak sebuah jembatan yang penting banget. Di satu sisi jembatan ada teori-teori yang dipelajari di kelas. Di sisi lain ada dunia nyata yang penuh tantangan. Nah, kegiatan kokurikuler inilah yang jadi jembatannya, yang bikin pelajaran itu nggak cuma jadi hafalan, tapi jadi pengalaman nyata yang benar-benar ngebentuk karakter. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, di jantung filosofi ini, kita bakal nemuin satu konsep yang jadi semacam kompas moralnya. Konsep ini namanya Panca Cinta, atau kalau diterjemahkan ya, 5 pilar cinta. Nah, ini dia kelima pilarnya. Coba deh perhatikan baik-baik. Ini tuh lengkap banget loh, mencakup hubungan kita ke atas sama Sang Pencipta, hubungan kita dengan pengetahuan, terus hubungan kita ke samping, sama alam, sama orang lain, bahkan sama negara. Ini jelas bukan sekedar slogan, tapi sebuah kerangka kerja buat membangun jiwa. Dan ini dia bagian yang menurut saya paling jenius dari panduan ini. Konsep yang kelihatannya abstrak kayak cinta itu nggak dibiarin ngawang-ngawang. Lihat deh, gimana cinta lingkungan itu langsung dipecah jadi tujuan yang jelas dan materi yang bisa diajarkan, kayak adab ke alam, sama juga kayak cinta diri dan sesama, langsung diwujudkan lewat praktik nyata seperti persaudaraan dan toleransi. Ini yang bikin filosofi jadi bisa dipraktekkan. Oke, kalau panca cinta tadi itu fondasinya. Terus bangunan seperti apa sih yang mau diciptakan di atas fondasi itu? Nah, visi ini nggak berhenti di filosofi doang. Ada tujuan akhir yang jelas banget, yaitu melahirkan lulusan dengan 8 profil utama. Kayak apa sih wujudnya? Yuk kita lihat. Ini dia ke-8 profilnya. Coba deh kita lihat cakupannya, luas banget kan? Mulai dari pondasi keimanan yang paling dasar, sampai kemampuan mikir kritis, terus keterampilan buat kerja bareng orang lain. Jadi tujuannya bukan buat nyetak siswa yang jago di satu bidang aja, tapi membentuk manusia yang seimbang dan siap buat ngadepin masa depan. Nah, bagian ini nih yang keren banget. Panduan ini sama sekali nggak ngebenturin antara kompetensi modern dengan nilai-nilai agama. Malah sebaliknya, ia nunjukin kalau skill zaman sekarang kayak kolaborasi itu ternyata punya akar yang kuat banget dalam nilai Islam, yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong. Indah banget kan sintesisnya? Dan nggak berhenti di situ aja. Contoh hebat lainnya, penalaran kritis atau critical thinking. Sering kan kita dengar ini. Ternyata ini bukan konsep dari barat yang dipaksakan masuk loh. Ini justru manifestasi dari tradisi Islam yang kaya banget soal tafakur atau berpikir mendalam dan penggunaan akal atau akal. Sesuatu yang justru sangat dianjurkan. Jadi poin pentingnya adalah, ini semua adalah perpaduan yang sangat harmonis. Oke, filosofinya dapet, tujuannya juga udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya semua ide keren ini diterjemahin jadi aksi nyata di sekolah? Gimana caranya teori ini turun gunung ke lapangan? Ternyata panduan ini nawarin beberapa pilihan jalan. Ada proyek-proyek besar yang ngegabungin beberapa mata pelajaran. Ada juga gerakan pembiasaan buat ngebangun karakter sehari-hari. Dan yang paling penting, lihat poin terakhir, ada ruang buat cara lainnya. Ini artinya apa? Artinya setiap madrasah diakui keunikannya dan dikasih kebebasan buat berinovasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Fleksibel banget. Biar setiap proyeknya itu nggak asal-asalan,
panduan ini juga ngasih alur yang sistematif. Semuanya dimulai dari kenapa atau tujuannya, terus lanjut ke apa atau rancangannya, lalu bagaimana pelaksanaannya, dan diakhiri dengan gimana hasilnya, alias evaluasi. Ini penting banget buat mastiin setiap kegiatan itu bukan cuma buat ngisi waktu luang, tapi jadi sebuah proses belajar yang benar-benar terukur. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Misalkan ada proyek judulnya Lingkunganku Sehat, Aku Kuat. Nah, di sini siswa itu nggak cuma baca buku biologi. Mereka bakal langsung turun ke lapangan, ngamatin lingkungan, terus pakai ilmu matematika buat ngolah data yang mereka temuin, lalu ngelatih kemampuan bahasa buat bikin kampanye kesehatan, dan ngasah kreativitas pas bikin poster. Keren kan? Disinilah semua ilmu itu jadi hidup dan berguna. Selanjutnya, ada yang namanya Gerakan 7 Kebiasaan atau G7KAI. Oke, singkatannya mungkin agak ribet ya, tapi idenya sederhana banget. Karakter itu nggak bisa dibangun dalam semalam, persis kayak ngebentuk otot. Gerakan ini menekankan pentingnya konsistensi, yaitu membangun kebiasaan baik sedikit demi sedikit setiap hari, dan yang penting terencana. Contohnya apa? Bisa sesederhana dan semenyenangkan ini loh. Misalnya, memulai hari dengan senam bareng-bareng. Aktivitas simpel ini nggak cuma bikin badan sehat, tapi juga ngebangun semangat kebersamaan dan disiplin diri dari pagi. Nah, kita udah sampai di bagian akhir, dan ini mungkin bagian yang paling krusial dari semuanya. Sebuah visi yang sebesar ini nggak mungkin bisa terwujud kalau cuma jadi tugasnya sekolah doang. Ini adalah sebuah panggilan, sebuah ajakan buat kita semua bergerak bareng-bareng. Panduan ini menyebutnya catur pusat pendidikan, atau 4 pilar yang harus kerja bareng. Bayangin aja ini kayak 4 kaki meja. Kalau salah satu kakinya goyang atau bahkan nggak ada, ya mejanya bakal rubuh kan? Nah, siapa aja keempat pilar ini dan apa tugas mereka masing-masing? Pilar pertama, udah pasti, madrasah itu sendiri. Merekalah arsiteknya, konduktornya, merekalah yang merancang pengalaman belajar dan menciptakan lingkungan yang nyaman supaya setiap murid bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Pilar kedua adalah keluarga. Karena pendidikan yang sesungguhnya itu dimulai dan dikuatkan di rumah. Nilai-nilai baik yang ditanam di sekolah itu harus disiram dan dipupuk setiap hari di rumah, lewat contoh nyata dan bimbingan dari orang tua. Pilar ketiga, masyarakat. Inilah laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Masyarakatlah yang menyediakan panggung buat para siswa mempraktekkan apa yang mereka pelajari, ketemu sama banyak orang, dan belajar hal-hal yang mungkin gak ada di buku pelajaran. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah media. Media ini perannya kayak pengeras suara. Tugasnya menggaungkan praktek-praktek baik, menyebarkan cerita-cerita inspiratif, dan memastikan narasi positif tentang pendidikan ini bisa sampai ke telinga semua orang. Oke, kita tutup penjelajahan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau kita setuju bahwa pendidikan itu adalah sebuah ekosistem, maka artinya tidak ada satu orang pun yang bisa jadi penonton. Kita semua, Anda, saya, kita semua adalah bagian dari ekosistem itu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah saya punya peran? Tapi, peran apa yang akan saya mainkan?